kemudian yang melakukan kejahatan-kejahatan umum tetapi direncanakan. Nah ini sudah tipikor, ya Pak? Kita semua tahu. Beliau masih saja diduga korupsi anggaran pendidikan bagi negeri ini. Maka kami hadir di sini, kami minta dengan hormat dapat bertemu dengan Bupati Alor untuk segera mencopot itu jabatan dalam sementara proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Kami menilai bahwa apabila jabatan ini masih saja terus meningkat, maka beliau akan dengan mudah menggunakan wewenangnya untuk mengintervensi para saksi, untuk mengintervensi para guru yang kemudian nantinya akan menghilangkan para bukti. Sementara proses ini dalam tahapan penyidikan oleh pihak kejaksaan, kami meminta bahwa jabatan itu dicopot. Karena kami melihat tercopot dari jabatannya tanpa ada kejelasan, maka kami juga meminta bahwa hari ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, kasusnya sudah jelas, sudah terdapat alat bukti. Ketika berbicara tentang bukti, ada 5 alat bukti: bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Pihak kejaksaan sudah mempunyai lebih dari 2 alat bukti. Maka sudah seharusnya bahwa Kepala Dinas Pendidikan sudah seharusnya ditetapkan menjadi tersangka dan juga jabatannya dicopot untuk sementara waktu. Maka kami datang di sini dengan hormat. Dengan hormat kami meminta itu Bupati Alor itu keluar dan bertemu dengan kami. Seluruh jumlah masa aksi hari ini kita semua masuk untuk bertemu dengan Pak Asisten 1. Kenapa kita bertemu dengan Bapak Asisten 1? Karena Bapak Bupati Pak Aman Juba sedang keluar karena ada gangguan kesehatan. Jadi beliau harus keluar. Kita mungkin mengerti itu ya. Kita Bupati sekarang sakit-sakit, jadi kita ketemu dengan Pak Asisten saja. Oleh karena itu teman-teman semua masa aksi mungkin ambil bagian untuk kita masuk ya. Bapak Asisten 1, dan karena itu nanti Bapak Asisten 1 yang fasilitasi untuk kita punya pertemuan ini. Tapi bagi saya ya kita omong singkat-singkat saja. Lebih baik kita banyak kerja daripada kita banyak ngomong. Singkat, dan karena itu nanti Bapak Asisten 1 yang fasilitasi untuk bagaimana kita punya mekanisme ini bisa jalan. Sebelumnya saya kira itu. Baik, terima kasih, dan waktu saya kasih Bapak Asisten 1. Baik, terima kasih Pak Asisten 2 Adek. Pak Sekda yang kami hormati, teman-teman organisasi yang tergabung dalam aliansi nurani objektif ANO, yang tergabung dalamnya dari MP2, Gen Parti, LMNB, HMI, Permabat, Kemilau, Semata, PNTRI, dan Ikmawen. Yang pertama terima kasih, rasa hormat buat semua yang tergabung dalam ANO hari ini bisa melakukan aksi damai, ya, melakukan aksi damai berkenaan dengan dinamika dan kondisi yang terjadi beberapa saat ini. Karena itu tentunya pemerintah memberikan rasa hormat dan apresiasi. Teman-teman turut memberikan andil, ya, teman-teman turut memberikan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pemerintah, dan itu saya pikir positif. Sehingga bingkai kita kerja tentunya ikut prosedur, ikut mekanisme yang benar. Dan adik-adik punya kedatangan saat ini, tentunya pemerintah memberi apresiasi. Rasa hormat, terima kasih. Karena itu kita izinkan ada sama-sama untuk sebentar adik-adik akan sampaikan apa yang menjadi bagian pernyataan sikap maupun aspirasi. Tidak semua kita bicara, tentunya keterwakilan akan bicara. Saya ada Pak Asisten 2, ada Pak Sekda, ya, penanggung jawab birokrasi di daerah ini, tentunya akan memberi apresiasi, akan memberi penjelasan seputar dengan apa-apa yang menjadi suara hati dari ANO bagi kebaikan daerah ini. Beberapa pemilihan ini saya sampaikan begini. Semoga forum kita ini adalah satu diskursus ilmiah yang kita temukan pada hari ini.
Karena beberapa kali kami aksi dan kami sudah di kejaksaan, kami sudah di pendidikan, namun banyak sekali penjelasan yang menurut kami itu irrasional. Maka forum ini menjadi forum diskursus yang ilmiah. Itulah harapan kami. Maka berikan kami kesempatan seluas-luasnya untuk kami berdiskusi dengan Pak mereka. Ini tawaran. Jika disepakati kita lanjut, kalau tidak dengan pertimbangan apa? Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Al-Hadi teman Pak. Ya, terima kasih Adek Al-Hadi, terima kasih pikiran positif sekali. Aksi damai ini tentunya punya pernyataan sikap. Poin-poinnya tentunya jelas. Kami sangat hormati itu. Karena itu apa yang dimaksudkan oleh Adek tadi, dukung. Tetapi poin-poin itu tentunya akan ada respon pemerintah terhadap apa yang adik-adik akan sampaikan. Karena itu, ketika adik-adik sampaikan, penjelasan pemerintah selesai. Sekiranya dan pemerintah menjelaskan sesuai porsi pemerintah. Oke? Sepakat ya? Sebenarnya Pak, maksud saya begini Pak, ada dialog interaksi antara kita. Ketika ada penjelasan dari Bapak, masih ada feedback dari kita. Jika penjelasan Bapak itu menurut kita tidak rasional, boleh ada sanggahan, begitu maksudnya. Oke, maka suaranya akan naik. Tidak, mohon maaf, saya punya interaksi begitu. Saya tidak marah. Hormat. Baik, terima kasih. Nanti kita akan masuk lagi. Oke, silakan saya beri kesempatan. Baik, terima kasih. Saya Ya. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua. Perwakilan dari pihak beliau untuk pertama terima kasih Pak Asisten 1, Pak Asisten 2 dan Pak Sekda yang sudah mau bertemu dengan kami Mas Arsi Ano. Kehadiran kami di sini kami sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Asisten 2 bahwa tidak usah panjang lebar. Kami juga sepakat hal itu. Kita tidak ingin berdiskusi panjang lebar. Kami hadir di sini, kami hanya meminta bahwa untuk sementara kasusnya Pak Kadis Pendidikan ini sementara dalam proses penyidikan oleh pihak kejaksaan. Dalam hal ini pihak kejaksaan sendiri juga sudah menemukan atau mendapatkan lebih dari 2 alat bukti, sehingga statusnya itu sudah layaknya ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi kemudian sampai hari ini proses penyidikannya masih terus berlanjut. Maka kami menilai bahwa Kepala Dinas Pendidikan ketika jabatannya masih melekat terhadap seorang Albert Popoli, maka dia akan menggunakan kewenangannya, kemudian mengintervensi atau juga kemudian bisa saja menghilangkan barang bukti atau saksi. Sehingga kami di sini juga kehadiran kami hanya satu saja. Kami meminta agar kita sama-sama sepakat untuk dalam tahapan penyidikan ini jabatannya melekat itu dinonjolkan dulu. Begitu. Untuk kepentingan penyidikan, hanya itu saja untuk kepentingan penyidikan. Tidak ada kepentingan lain-lain, kepentingan penyidikan. Tadi dari Iqmal. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Gemilau, Ketua Gemilau, yang saya minta kepada di sini yaitu segera mencopot jabatan kepala dinas, karena di mana kita ketahui bersama bahwa 3 pilar dari pemerintah itu adalah alur pintar, alur kenyal, alur sehat. Yang menjalankan alur pintar itu adalah kepala dinas pendidikan itu sendiri. Tetapi hari ini seperti yang kita melihat di media-media bahwa kepala dinas pendidikan diduga telah melakukan korupsi. Bagaimana alur pintar itu mau jalan kalau kepala dinas sendiri diduga melakukan korupsi seperti itu? Untuk itu hari ini yang kami minta yaitu segera mencopot kepala dinas pendidikan, karena di mana kita lihat juga di kasus-kasus sebelumnya yaitu kasus kepala dinas perdagangan. Di situ kenapa kepala dinas perdagangan itu dipecat, sedangkan kepala dinas pendidikan itu sendiri tidak dipecat? Untuk itu kami minta segera kepada Bupati Alor atau yang mewakili hari ini segera mencopot jabatan dari kepala dinas itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena saya di sini selaku Sekretaris Umum HMI MPO, pertama saya ingin sampaikan bahwa poin tuntutannya itu tidak saya sampaikan adalah pertama segera mencopot jabatan daripada Kadis Pendidikan Kabupaten Alor. Yang mana ketika kita ketahui bahwa pada 2 Desember teman-teman dari Kabupaten Alor telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan itu ditemukan sejumlah uang yang berisikan amplop, yaitu masing-masing rata-rata 2.500. Nah, pada saat kami waktu itu dari Aliansi MP2 telah datang untuk kami sampaikan, ternyata setelah daripada aksi itu Kadis Pendidikan telah memberikan klarifikasi bahwa uang yang kemudian ditemukan itu adalah hasil pemberian sebagai tanda terima kasih daripada kepala sekolah yang telah kepala dinas yang telah kemudian membantu mereka, sehingga itu sebagai bentuk terima kasih. Tetapi kalau kita melihat bahwa sebagai seorang pejabat publik,
tentunya bahwa ketika ada pemberian sebagai tanda terima harus dilaporkan ke KPK sebagai laporan menjadi seorang penjaga. Tapi sampai hari ini apakah Dinas Pendidikan sudah melakukan laporan kepada KPK? Kalau memang sampai belum disampaikan, maka kami mendesak kepada Pemda Alor agar kiranya Dinas Pendidikan ini kepala itu harus dicopot dari jabatannya, sehingga teman-teman Kejari yang kemudian melakukan penelusuran nanti mudah untuk mencari barang bukti yang valid. Itu demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan. Terima begini, saya sama berpendapat dengan teman-teman yang lain segera mencopot jabatan kadis karena dia sedang merusak marwah daerah ini. Salah satu kadis yang bisa menduplikasi itu cap dari seorang Bupati Alor itu marwah daerah diinjak-injak. Maka kami dari punya tuntutan untuk segera mencopot kadis. Yang kedua, kami tadi sampai di Dinas Pendidikan itu, teman-teman orang kepala sekolah orang itu sempat bentrok dengan kami. Mungkin itu kami yang punya aliansi sampai bertemu dengan sahabat maka kita saling bentrok. Nah itu, maka kami minta Pak Asisten dengan beberapa Pak Asisten dengan Pak Sekda untuk segera panggil itu Pak Kadis dan minta klarifikasi terkait beberapa temuan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Mungkin itu dulu, sekian. Beroleh berdasarkan dengan aksi kami hari ini, saya sangat sepakat sekali dengan kawan-kawan Pusi Perjuangan. Kita hadir di sini satu tekad, satu tujuan, yaitu mencopot jabatan Kepala Dinas Pendidikan. Karena hari ini tidak sesuai dengan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah bahwa Alor ini kemudian hari akan sehat, akan kenyang, akan pintar. Bagaimana kalau Alor mau pintar kalau kepala dinasnya korupsi uang negara? Jadi saya sepakat dengan teman-teman sekalian. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Menteri. Nah, sini saya sangat sepakat, bukan sepakat saya, tapi ini sangat sepakat untuk mencoba jabatan kepala dinas, karena kita ketahui bersama bahwa kondisi sekarang, pendidikan sekarang ini masih sangat minim. Terus kepala dinas sendiri itu sebagai statusnya sebagai kepala sudah melakukan hal sepakat untuk pencopotan jabatan kepala dinas. Dan yang berikut lagi, kenapa sampai saya bilang saya sepakat dengan untuk pencopotan. Baik, selanjutnya atas kesempatan yang saya peroleh. Yang pertama yang terhormat Pak Asisten 1, Pak Sekda, Pak Asisten 2. Yang pertama sebelum masuk pada inti pembicaraan, saya mungkin sedikit gambarkan dulu tadi rute kami aksi. DPR kita agak sedikit aneh begitu. Kenapa saya bilang aneh? Kami ini dibatasi oleh para guru-guru. Kami juga bingung, ada apa ini? Ada apa ini? Kami di Dinas Pendidikan tidak bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, tetapi kami dibatasi oleh para guru-guru. Ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ada apa ini? Ada apa di balik semua ini? Untuk bagaimana meminta kepada mereka untuk sesegera mungkin copot itu Bapak Habib punya jabatan dulu. Copot sementara dulu. Begitu. Untuk sementara kita menunggu penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kalabaki. Hanya itu saja. Saya kembalikan Bapak. Saya selamat Sekda bersama A1 itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami Mas Aksi karena bertemu dengan Pak Sekda A1 kemudian ya. Jadi yang pertama saya ingin memperjelas bagaimana pertimbangan kami sehingga habis jabatan ini harus dicopot. Yang pertama, ketika kita melihat membuat perbandingan antara kepala dinas kasus dugaan kepala dinas pendidikan dengan kasus dugaan mantan kepala dinas perdagangan yang hari ini sudah menjabat di Kominfo kemudian dicopot jabatannya, itu mirip-mirip Pak, itu penyelewengan wewenang. Tapi kenapa kemudian mantan kepala dinas perdagangan yang sudah dipecat, dicopot, menonjolkan itu tidak melalui satu mekanisme hukum? Memang ada informasi yang kami dapat, memang ada mediasi secara organisasi dalam pemerintah daerah ini berjalan. Nah itu, sehingga beliau diberhentikan.
Nah, pertanyaan yang saya ingin tanya itu, apakah Pak Kadis ini juga sudah pernah dalam sistem birokrasi ini sudah selaku bawahan, maka mereka sudah surat ideal, minta penjelasan klarifikasi. Itu. Jangan kemudian mereka mempunyai hak dan wewenang jabatan yang sama, kemudian satu dianak didikan, satu dianak emaskan. Kami sebagai adik-adik kami tidak mau, harus merata Bang. Tidak boleh untuk pilih itu berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penemuan amplop. Memang tadi kami sudah sampaikan di sana. Kemarin adik-adik yang perlu kami aksi sudah ada penjelasan dari kejaksaan. Kemudian di satu hari menjelang aksi itu sudah ada pemeriksaan juga terhadap mantan bendahara. Ketika ditanyakan soal amplop, beliau jawab bilang itu uangnya AB. Jadi tanya saja ke AB. Bupati kepada beberapa instansi untuk kepentingan instansi. Maka kami minta legalitas hukum. Paling tidak berita acara. Oh, pada tanggal ini bersama dengan sekian-sekian orang kami menyatakan ini bahwa CAP ini berhak untuk ada di instansi ini untuk kepentingan itu. Itu supaya jangan masyarakat ini kemudian bingung Pak. Kami bingung hari ini permainan ini antara perwakilan pemerintah daerah dan juga kepala dinas pendidikan ini sedang main. Itu jangan terlalu putar balik juga lah Pak. Kalau saya terakhir sakit itu tidak lagi dapat rujukan dari itu dokter itu, tetapi nanti dapat rujukan dari Kejari. Nanti berobatnya di LP Penghanan. Itu kalau model-model begini. Sehingga itu beberapa poin ini harus perlu untuk ada penjelasan dari Bapak berkaitan dengan CAP. Apakah itu memberikan kewenangan oleh Pak Bupati? Kalau memang benar, iya, kami minta. Karena ini birokrasi Pak. Buat teman-teman sekalian, hampir secara keseluruhan, permintaan copot Kadis ya. Karena itu pikiran-pikiran masukan yang disampaikan oleh teman-teman ANO, jadi tentunya respon pemerintah akan disampaikan. Ya, akan disampaikan kepada kita semua. Pemerintah menyampaikan ini tentunya pemerintah tidak keluar dari jalur yang sebenarnya. Dia masuk dalam bingkai sistem pemerintahan. Ya, tentunya pemerintah akan menyampaikan ya kepada kita semua. Karena itu saya minta teman-teman aliansi ANO tolong untuk ini bisa kita sikapi dengan baik. Ya, karena itu saya beri kesempatan untuk Pak Sekda. Dan Pak Sekda melatar belakangi semua ini dari penyampaian gambaran yang sudah disampaikan tadi terhadap penggeledahan yang kemarin. Baik, terima kasih Bapak As1, As2, teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ANO ya. ANO ini memang menurut Anda juga bagus. Teman-teman media yang sudah hadir hari ini, teman-teman dari aparat Kominfo PP, Polres mungkin ada juga. Pertama-tama syukur alhamdulillah berjuang. Kita masih diberi waktu dan bisa bertemu siang hari ini. Teman-teman tadi jalan sudah agak panjang baru sampai ke sini ya. Terima kasih banyak kehadiran teman-teman ini menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pelayanan masyarakat. Yang seperti ini mesti ada di era demokrasi sekarang. Supaya apa? Supaya kerja-kerja pemerintah itu bisa dikontrol dengan baik. Salah satu fungsi kontrol teman-teman menyampaikan kesaran di dalam ini. Ini hari datang bertemu dengan kami. Sebelumnya juga sudah mendatangi beberapa pihak. Tentu semata-mata ini untuk kita mengendaki supaya daerah kita yang kita cintai ini baik-baik saja hari ini dan hari depan. Kira-kira kita sepakat ya. Jadi terima kasih banyak dari semua yang berbicara tadi. Intinya satu, mencopot jabatan kepala dinas pendidikan. Mencopot kepala dinas pendidikan. Terkait dengan itu juga kita membanding dengan apa yang terjadi sebelumnya di Dinas Perdagangan. Kemudian ada temuan-temuan ketika aparat penegak hukum melakukan di lapangan penggeledahan begitu di Dinas Pendidikan. Ada temuan-temuan yang juga teman-teman angkat tadi. Saya pikir semata-mata ini untuk kebaikan kita mengawal proses ini supaya dia berlangsung dengan baik sesuai dengan semua aturan main yang berlaku di Republik. Kita sepakat tentunya bahwa proses ini kita kawal supaya yang turut mempengaruhi proses hukum. Semua orang punya kedudukan sama di depan hukum. Penyelenggaraan hukum juga tentu ada asas-asas, ada prinsip-prinsip
yang dipakai untuk menegakkan hukum di Republik ini. Saya pikir teman-teman mahasiswa sangat paham itu bahwa kita tentu dimanapun dalam urusan apapun, dalam peristiwa hukum apapun, tetap kita mengaduk yang namanya asas praduga tak bersalah. Gitu seseorang kita sudah tahu persis bahwa dia ada makan uang ini, dia ada mencuri, tetapi sebelum ada putusan dari hukum yang berkekuatan tetap keluar, tentu kita tetap anggap bahwa dia tidak salah, begitu toh. Padahal kita ada lihat jelas-jelas dia ada salah. Tentu itu kita junjung juga asas-asas prinsip hukum yang berlaku di Republik. Itu kira-kira bagaimana? Kalau kita mau bilang ya ini orang pendidikan ini ajar orang baik punya kok dia langgar diberi kok pecat, begitu toh? Ya tapi begitu. Tetapi tetap kita menggunakan sistem, metode, aturan main yang nantinya kita semua tidak disalahkan juga. Jangan sampai kita mengambil sikap yang di luar aturan kembali menjadi bumerang untuk kita yang menegakkan aturan. Oleh karena itu, untuk PNS yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin, itu sangat pantas untuk ditegakkan aturan dengan berbagai-bagai jenis hukuman, baik itu hukuman disiplin maupun hukuman karena pidana. Karena pidana. Nah, proses yang sementara berlangsung yang kita semua ada di dalam ini sudah sedang berlangsung. Sudah pada tahap pertama, dari 2-3 bulan lalu itu sudah tahap penyelidikan. Itu bukan, itu semua ada jalan sehingga sampai pada tahapan di mana sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Ya toh? Dan dari penyidikan itu terhadap perkara ini, terhadap objek yang sama ini sudah ada yang dahulu sudah ditetapkan sebagai tersangka duluan, ya toh? Nanti dalam pengembangan pasti ada lagi. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi kepegawaian seperti apa? Kenapa dia sudah jelas-jelas bikin pelanggaran kok? Bupati belum kasih berhenti juga ini orang, ya toh? Nah, ini yang membuat teman-teman datang. Seorang PNS, seorang pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran seperti ini, tetap kita menganut asas tadi yaitu praduga tak bersalah. Apalagi proses ini tengah berlangsung di kejaksaan, kita semua menghormati proses yang ada di sana. Ketika nanti di dalam tahap penyelidikan ini sudah ada penetapan tersangka, maka pada hari itu juga, saya kira setelah surat penetapan tersangka itu keluar, kami tindak lanjuti dengan pemberhentian sementara untuk kepentingan penyidikan. Contoh, kemarin ada satu yang duluan, teman-teman tahu toh, yang sudah tersangka duluan, PPK-nya. Pemberhentian sementara sudah kita siapkan. Saya sudah paraf tadi, sebetulnya ini sudah dari minggu lalu. Kebetulan saya ada koordinasi dengan Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Jakarta, saya baru saja paraf untuk kita bawakan. Diberhentikan sementara, artinya begini. Pemberhentian sementara, konsekuensinya dia tetap PNS, tetapi 50% hak-haknya tidak dia dapat lagi. Dia tidak bekerja lagi. Dia tetap ada di sana untuk kapan orang panggil, periksa, ambil keterangan, dia siap ada di situ. Itu sampai dengan nanti sudah diputuskan bahwa dia bersalah, maka diberhentikan secara tetap permanen. Disebut tindak pidana khusus. Di dalam tindak pidana khusus itu kemudian yang melakukan kejahatan-kejahatan umum tetapi direncanakan. Nah ini sudah tipikor, ya toh? Kita semua tahu itu sudah tipikor. Kita tinggal tunggu tahap-tahap ini dia jalan. Begitu misalnya nanti pengadilan kejaksaan dalam pengembangan penyidikan ini 1-2 hari ada kami dapat surat penahanan, saya kira hari itu juga kami mengeluarkan pemberhentian sementara. Begitu proses itu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka teman-teman untuk tindak pidana korupsi dihukum
1 jam saja putusan itu hukuman disiplin adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan pegawai negeri. Tetapi nanti juga misalnya di dalam proses hukum ternyata dia tidak terbukti bersalah, itu dikembalikan lagi dari tadinya pemberhentian sementara itu kembali ke jabatan tersebut. Dan ini yang aturan main yang memang kalau sudah diatur begitu kami semua harus menjalankan. Karena itu saya mau ajak teman-teman, kami tidak diam. Kami ini hanya tunggu supaya proses ini jalan. Dan ketika misalnya ada penetapan tersangka, ikutannya cara administrasi kepegawaian, dia seorang pegawai negeri sipil, kita berhentikan sementara. Hidup di sana korban. Begitu putusan keluar, putusan kami pegang, tinggal lihat. Dihukum, ya kami juga berhenti karena ini tipikor. Tipikor itu kita punya istilah apa? 0 jam juga berhenti. Putusannya bilang, yang penting bunyi bilang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan ini. Nah, itu berarti berhenti dari itu aturan main itulah yang karena memang kami ini penyelenggara pemerintahan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang mengatur seperti itu. Kemudian teman-teman juga membantu kenapa Kepala Dinas Perdagangan tiba-tiba sudah apa? Tadi ada yang menggunakan istilah nonjok, pecat dan seterusnya. Dia itu sedang menjalani hukuman disiplin PNS untuk pembebasan jabatan selama 12 bulan. Dasar penjatuhan hukuman disiplinnya adalah laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat dan juga laporan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa kepegawaian. Jadi semua itu sudah berproses dengan baik. Nah, untuk yang tadi, misalnya Dinas Perdagangan, itu juga tidak dengan serta-merta putusan itu berlaku. Diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 53 2010, dia diberi kesempatan untuk pembelaan diri, mengajukan keberatan tadi administrasi maupun PTUN. Nah, itu semua sedang berlangsung secara normal. Jadi jangan juga teman-teman ini intelektual muda semua kiranya lebih melihat hal ini sehingga semua kita letakkan pada aturan main yang benar. Dengan demikian teman-teman sekalian, soal cap bupati yang ada di sana, soal amplop, soal uang yang ada di sana, dan juga masih banyak lagi hal-hal lain yang ditemukan ketika penggeledahan itu dilakukan, itu merupakan bukti-bukti yang nanti digunakan oleh hakim untuk digunakan oleh kejaksaan untuk mengajukan tuntutan dalam proses hukum ini. Jadi kita memberi itu seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan semua temuan ini. Kami di sini tidak membatasi apapun, biarkan dia itu berlangsung sesuai dengan proses hukum yang ada. Kalau untuk cap, jadi teman-teman bilang apakah dia dapat? Ya kami sudah tanya di sana. Ternyata Pak Bupati yang kasih izin dia. Nanti penyidik lihat mana surat pendelegasiannya. Penyidik akan minta ambil. Oh ternyata tidak ada pendelegasian. Jadi lu ngomong saja banyak di luar, padahal sebetulnya tidak ada orang cek. Itu kan nanti akan merupakan hal yang memberatkan atau mungkin menimbulkan pokok-pokok tuntutan baru. Semuanya kita tegakkan kepada proses hukum yang ada. Yang jelas bahwa teman-teman tadi dalam beberapa tempat datang juga di sini itu mengingatkan. Bapak jangan lupa ini proses ada jalan ini. Bapak dorong jangan main-main begitu toh. Jangan main-main. Tetapi kalau misalnya teman-teman ini hari juga pecat, kami juga diatur oleh aturan. Tetap kami menunggu surat itu apa? Surat penetapan tersangka itu datang ke kita eksekusi. Jadi kami tidak sedang melindungi seseorang atau sengaja mengulur waktu untuk tidak memberhentikan orang, tetapi kami pun tetap bekerja sesuai dengan aturan yang mengatur. Jadi kita sama-sama kawal. Teman-teman di luar dengar, begitu orang yang sudah tetapkan tersangka baru, kami di sini lambat. Itu datang kok marah sama kami kan?
Ini orang kemarin sudah ditambah tersangka.